Bagaimana rasanya tinggal di kosan angker selama 4 tahun? Pengalaman horor ini dialami Rizky saat dia menghuni salah satu kosan pria yang ada di Jogja. Awal dia tinggal di kosan itu, dia sama sekali tidak merasakan hal-hal yang aneh. Nah, buat teman-teman malam yang penasaran gangguan apa saja yang dirasakan Rizky, simak kisahnya hanya di About.me. Cerita horor ini sempat viral dan menghebohkan di media sosial tentang pengalaman horor yang dialami seorang pemuda yang tinggal di sebuah kos-kosan berhantu selama 4 tahun, yang lokasinya berada di kota Jogja. Awal niatan buat dia ngekos, dia happy, biar bisa lebih mandiri juga. Kisah ini diceritakan langsung oleh Rizky di thread-nya, dan ini menjadi pengalaman paling horor dalam hidupnya. Dia tidak berniat menjelekan pihak manapun, termasuk pihak pemilik kosan tempat dia tinggal. Bahkan berdasarkan informasi yang sudah meluas, orang-orang yang sudah membaca thread-nya ikut diganggu makhluk halus yang ada di kos-kosan itu. Rizky menempati kos-kosan itu selama 4 tahun, berawal dari dia baru pertama kali masuk kuliah dan mencari kos-kosan yang dekat dengan kampusnya. Menurut penilaiannya, kos-kosan yang dia pilih untuk dia tinggali sangat bagus, suasana juga adem, asri, bahkan pemilik kosan yang sangat baik seperti orang tua sendiri. Dari penilaian Rizky, pemilik dari kos-kosannya ini sangat perhatian dengan anak-anak kosnya. Saat hari pertama menempati kos-kosan itu, tidak ada hal-hal yang aneh. Rizky juga sempat diantar ibunya saat pertama kali masuk ke kos-kosan itu. Kemudian, seperti biasa dia menjalani rutinitasnya berkuliah. Pertama kali masuk kuliah, kemudian mengikuti ospek, dan setelah perkuliahan dimulai, ibunya Rizky memilih untuk kembali pulang, dan di situ barulah muncul hal-hal janggal yang terjadi di dalam kos-kosannya itu. Rizky sempat melihat penampakan kakek-kakek, ya, wujudnya seperti kakek-kakek yang tidak memakai baju. Makhluk berwujud kakek-kakek itu keluar dari pintu kosannya yang ada di depannya, lebih tepatnya dari kamar kosan orang di depannya. Keluar sosok kakek-kakek yang menyeramkan. Setelah penampakan itu, hal-hal ganjil lainnya malah makin sering terjadi. Beberapa kali barang-barang hilang entah kemana, bahkan juga ada yang berpindah sendiri. Sesekali juga muncul suara-suara aneh. Saat ia memasuki semester 3, suatu malam menjelang pukul 12 malam, Rizky mendapatkan gangguan dari pintu kamar kosnya, seperti ada seseorang yang sedang memainkan gagang pintu di kamar kosnya. Berulang-ulang kali seolah-olah seperti ingin membuka dan masuk dalam kamar kosnya. Karena penasaran, Rizky mencoba untuk mengecek siapa yang mencoba untuk membuka pintu kamarnya. Saat pintu kamar dibuka, anehnya, suasana sepi, tidak ada seorang pun di situ. Padahal jelas-jelas, Rizky sempat mendapatkan gangguan, gagang pintunya yang seolah-olah dibuka berulang kali. Karena sudah dini hari, dia akhirnya memutuskan untuk tidur, dan keesokan harinya, dia menceritakan kejadian aneh yang dia alami ke teman-temannya. Keesokan harinya, pukul 2 dini hari, kejadian itu terulang lagi. Lagi-lagi seperti ada seseorang yang memainkan gagang pintu dan mencoba untuk membuka pintu kamarnya. Tapi setiap kali Rizky mencoba untuk membuka pintu kamarnya dan mengecek, lagi-lagi tidak ada seseorang pun di situ. Suasana kos-kosannya sepi. Berjalannya waktu, gangguan tersebut tidak hanya terjadi dari luar kamar kosnya Rizky, melainkan kejadiannya bahkan terjadi di dalam kamar. Ada seseorang yang memainkan gagang pintu kamar mandi yang ada di dalam kamarnya. Dan hal yang sama terjadi setiap kali dia ingin mengecek, tidak ada seorang pun di sana. Terus salah seorang temannya yang bisa melihat hal-hal gaib saat Rizky menceritakan kejadian aneh yang ia alami di kos-kosannya. Bahkan juga Rizky memperlihatkan video rekaman hantu yang mencoba untuk membuka atau mempermainkan gagang pintu kamarnya. Ternyata dari video yang diperlihatkan Rizky ke temannya, dia melihat ternyata memang di kamar kosannya Rizky, tempatnya di dalam kamar mandi, ada sosok astral yang sedang jongkok. Kejadian aneh yang dialami Rizky juga. Ada satu kejadian, dia sempat melihat penghuni kosan lain berpapasan dengannya di luar kos, namun ternyata saat dia masuk ke dalam kosan, orang yang ia temui tadi di luar kos justru sedang ada di dalam kamarnya, tidak keluar kamar seharian. Rizky juga menceritakan ada sebuah sudut lorong yang sering membuatnya merinding, karena rupanya lampu di sana sesekali sering mati tiba-tiba, dan terlihat seperti ada bayangan sekelebat. Di samping kamarnya juga kosong, tidak ada penghuninya, tapi anehnya, seringkali terdengar suara seperti ada aktivitas di dalam kamar itu.
Orang sedang mandi atau orang berjalan, atau langkah kaki di dalam kamar itu. Padahal jelas-jelas kamar kos itu yang berada di samping kamar kosnya Rizky, kosong, tidak berpenghuni. Dia juga mendapatkan cerita kalau penghuni-penghuni kamar kos sebelumnya, khususnya yang menempati kamar kos di samping kamarnya Rizky, hanya bertahan dalam waktu yang cukup singkat, entahlah, ya bisa jadi memang kamar itu angker, ada penunggunya. Sewaktu memasuki masa pandemi, banyak penghuni kos yang memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing, karena saat itu, kampus sedang diliburkan. Salah satu teman kosnya mendengar suara orang berlari dari depan kamarnya dengan kondisi banyak penghuni kos yang saat itu pulang ke rumah. Dia artinya memang suasana kos saat itu sedang sepi. Tapi teman kosnya seperti mendengar ada suara orang berlari. Bahkan temannya itu juga sempat melihat ada sosok nenek-nenek yang sedang duduk posisinya ada di tangga. Setelah kejadian yang dialami oleh teman kosnya itu, dia akhirnya memilih untuk memutuskan pulang ke rumahnya. Ada juga cerita horor lainnya yang dialami teman kosnya yang tinggal di kosan itu. Juga teman kosnya itu melihat jari-jari hitam yang keluar dari ventilasi kamar. Jadi bisa dibayangkan wujud sosok astral itu sangat tinggi, sehingga jari-jarinya bisa masuk melewati ventilasi kamar. Pada bulan Juli, Rizky juga menceritakan di suatu waktu dia seorang diri di kos-kosan tersebut. Dengan terpaksa, dia harus menyelesaikan skripsinya. Dan di hari kedua, dia mendengar ada suara orang yang sedang berlari di depan kamarnya. Ditambah lagi, saat dia sedang menonton TV, remote TV mendadak error. Iseng dia mengetuk-ngetukkan remote TV itu ke tembok. Mendadak, dia mendapatkan balasan ketukan dari tembok sebelah. Padahal jelas-jelas, Rizky sedang sendirian di kos-kosan itu.